Bab 747. Adril mengangguk tipis dan akhirnya mengikuti Tanto untuk keluar bersama dengan Aurel. Ronald ditinggalkan berlutut di sana. Tiba-tiba dia seperti terbangun dari mimpi dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Sialan, aku butuh bantuan. Aku nggak boleh di penjara. Ronald mulai menelepon dengan tangan gemetar. Sementara itu, di sisi lain, Tanto sudah membawa Adril masuk ke dalam sebuah ruangan. Begitu Adril memasuki ruang itu, dia merasa seolah-olah telah memasuki negara putri. Ruang itu penuh dengan gadis-gadis berpakaian terbuka. Ada yang mengenakan stoking putih, ada juga yang hitam. Mereka semua berbaris rapi. Kaki mereka yang jenjang berjajar seperti hutan, terlihat sangat menakjubkan. Di bawah cahaya lampu redup, riasan tebal yang digambar di wajah kecil mereka terkesan menggoda. Bosku datang. Cepat layani dia. Perintah Tanto. Dia segera mengatur tempat duduk untuk Adril sambil menyuruh para gadis bergerak cepat. Para gadis itu begitu bersemangat ketika mendengar Tanto memanggil Adril sebagai bos. Mereka langsung mendekati Adril seperti serigala yang menemukan mangsanya. Halo, bos, ucap salah satu gadis. Ayo minum. Bos, katanya lagi. Mereka dengan ramah menuangkan alkohol untuk Adril. Celah paha di bawah rok mini mereka terbuka, menampilkan wilayah misterius yang menarik perhatian orang untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, Aurel merasa sangat sedih. Dia memeluk erat lengan Adril dan berkata, "Idola." Aurel tahu Adril tidak kekurangan wanita, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak gadis di sini. Jika semua gadis di sini akan bermain dengan Adril, sampai kapan Aurel harus mengantri? Lagi pula, apakah wanita-wanita di tempat-tempat seperti ini bisa bersaing dengannya? Adril justru menepuk tangan Aurel, lalu berkata kepada Tanto dengan tegas, "Kamu pikir aku orang apa? Wanita-wanita ini semua diatur oleh Tanto. Aku nggak tahu apa-apa. Aku selalu menjaga kesucian diri. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku nggak mungkin masuk." "Apa?" seru Tanto dengan terkejut. Bukankah tadi Adril sendiri yang meminta Tanto untuk mengadakan pesta gila untuknya? Tanto curiga apakah Adril sedang berbohong. Bagaimana mungkin orang mesum seperti Adril bisa tahan tidak makan hidangan yang sudah sampai di mulut? "Apa yang kamu lihat? Cepat suruh mereka keluar," kata Adril dengan kesal. Seleranya sudah terbiasa menikmati wanita-wanita mempesona seperti Anna, Elisa dan Alia. Sedangkan wanita-wanita di ruangan sekarang, Adril menduga 80% dari mereka telah menjalani operasi plastik. Mahaguru Adril hanya menyukai makanan alami bebas polusi. Tanto tidak berani banyak berbicara. Dia segera meminta wanita-wanita itu keluar sambil tersenyum lebar kepada Adril dan berkata, "Bos, wanita-wanita itu bukanlah fokus utama. Hari ini aku telah mengundang banyak teman untukmu. Tujuannya adalah agar kamu bisa mengenal mereka." "Kamu punya teman?" tanya Adril. Dia menatap Tanto dengan kejut. Setelah mengenal Tanto selama ini, Adril tahu bahwa meskipun Tanto adalah putra dari kepala Departemen Kehakiman, posisinya di lingkaran generasi kedua kelas atas sangatlah rendah seperti serangga kecil. Semua anak-anak pejabat tinggi biasanya dapat menerima pendidikan yang lebih baik dan memiliki karir mereka sendiri. Sedangkan Tanto, dia terlalu manja sehingga anak-anak generasi kedua tidak suka bermain dengannya. Dia hanya bisa menipu wanita-wanita bodoh dan berdada besar seperti Yasmin dan menindas anak-anak generasi kedua yang rendah seperti Ronald. Kali ini aku telah bersusah payah mengundang mereka. Bos, mengenal mereka akan bermanfaat bagimu, ucap Tanto. Dia membuat wajah seolah kesakitan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar telah bersusah payah. Adril terlalu sering membuat masalah. Dia harus memperbaiki hubungan Adril dengan orang-orang kelas atas. Dia berharap Adril tidak menambah musuh lagi.